Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini biarlah kita boleh hadir mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia buktikan setiap hari, selalu diadakannya bagi setiap kita, membuktikan bahwa Tuhan kita setia, amin. Bahwa Dia Tuhan Allah yang sangat mengasihi kita, memberikan kesempatan buat setiap kita untuk boleh melihat hari yang baru. Artinya Tuhan mau memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Tuhan mau memberikan pengampunannya, Tuhan mau memberikan pemulihannya, Tuhan mau menyelesaikan segala persoalan kita. Dan Tuhan ingin hubungan kita dengan Tuhan, dengan Dia lebih lagi diperbaharui, lebih dalam lagi, lebih lagi dipulihkan, lebih lagi semakin menjadikan kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan atas kita, amin. Mari kita memberikan hidup kita dalam ibadah ini. Kita boleh haus dan lapar akan Tuhan, supaya kita mengalami sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Percaya bahwa mujizat Tuhan itu pasti akan menolong kita, tetapi biarlah hidup kita lebih mengutamakan akan pribadinya, mengenal Dia lebih lagi, amin. Mari kita satukan hati kita dalam ibadah ini. Kita mulai, kita mau berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Ayo bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan Kairos yang Tuhan berikan kepada setiap kami, untuk kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Oh, ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan kami, dan jadikan hidup kami layak berkenan Tuhan, untuk kami boleh Bapa mendatangi Tuhan akan takhta kasih karunia-Mu. Dan biarlah Tuhan kebaikan-Mu Tuhan Kau nyatakan buat kami. Kami sungguh rindu Bapa, biar Engkau berbicara. Oh Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu Tuhan buat setiap pribadi kami, baik di dalam pujian, penyembahan maupun di dalam firman-Mu. Jadikan hidup kami ini Tuhan semakin dibaharui, terus dibaharui Tuhan di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami memulai Tuhan ibadah pagi hari ini di dalam satu nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari persiapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik pujian kita. Kita dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau teguhkan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita dapat lupakan
kebaikan yang ku terima, pengorbananku yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati apa yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terakhir padaku, ku bersembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati apa yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku bersembahkan kepadamu, Yesusku. Mari angkat suara. Kita dapat lupakan, mari bangun hubungan dengan Tuhan lebih kebaikan yang Tuhan, sebab kasih-Nya telah dicurahkan, dinyatakan bagi hari ini buat kita. Haleluya, haleluya, jadikanku berharga. Aku terus menerima aku apa adanya.
dalam kami Tuhan. Temukanlah kiranya hati hamba di dalam kami Bapa. Jadikan kami setia Tuhan sampai akhir. Jadikan kami setia. Jadikan kami tertanam dengan baik di tempat ini. Jadikan kami sungguh-sungguh mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi di tempat ini Tuhan. Supaya jalan kami tidak tersesat. Supaya keberadaan kami tidak diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai macam pengajaran dan pengaruh-pengaruh dunia ini. Dengan segala ajakan-ajakan yang pada akhirnya tidak memberikan pertanggungan jawab. Oh Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang setia. Hanya Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkau ada di sini. Engkau menunjukkan kepada kami kebenaran-Mu Tuhan. Engkau menunjukkan kepada kami kasih setia-Mu. Kami bersyukur Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, kasih-Mu sungguh boleh kami rasakan pagi hari ini. Kami boleh merasakan kebenaran-Mu, menjamah setiap kami, mengubahkan kami, mendidik kami, mengajar kami, untuk kami menjadi umat-Mu yang semakin berkenan di hadapan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari sama-sama nyanyikan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus,
menyembah Tuhan, memuji Dia. Katakan kepada Tuhan, angkat tanganmu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh, siapa yang mau lebih indah lagi di hadapan Tuhan? Oh, Engkau. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu, agar indah kami bersyukur Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur Kau jadikan kami indah di pemandangan-Mu. Biarlah kiranya Bapa kasih karunia-Mu turun atas kami, anugerah-Mu Tuhan sungguh boleh menjadikan kami bersuka cita pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat yang mengasihi Tuhan yang siap lebih lagi menikah, Tuhan beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Allah kita, Bapa kita, haleluya. Siapa mau suka cita? Kalau suka cita, mari beri salam satu dengan yang lain. Katakan shalom, God bless you. Semangat memuji menyembah Tuhan kita, haleluya. Hari ini telah dibuat Tuhan supaya aku bersuka dan rayakan. Mari rayakan. Hari ini telah dibuat Tuhan, ku bersuka dan rayakan. Hari ini, amin, telah dibuat Tuhan, ku bersuka dan rayakan. Hari ini
merayakan kebaikan Tuhan. Amin. Oh, setuju katakan amin. Kalau Tuhan dirayakan kebaikannya, berarti kebaikannya dicurahkan atas kita. Yang percaya kebaikan Tuhan dicurahkan atas ini. Oh, katakan amin. Katakan amin. Yang ada di tengah kita ini, saudara, yang percaya mari tinggikan Tuhan lebih lagi. Tuhan Allah kita bertahta, saya katakan, atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Semua lagi dengar. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup mengusap kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup mengusap kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup mengusap kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup mengusap kekuatan lawan. Saudara percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian, amin. Saat engkau mengangkat pujian, menyanyi bagi Tuhan, maka kuasanya bekerja dalam kita. Yang percaya katakan amin. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat punya persoalan masalah, segala pergumulan doamu pasti dijawab Tuhan, amin. Oh, ada kuasa di dalam pujian. Mari katakan, sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sebab ada
Mari kita lebih dalam lagi menanamkan rasa cinta kita, haus dan lapar akan Tuhan, saudara. Setiap hari saya merasakan bahwa orang yang siap untuk mengalami kedatangan Tuhan, maka dia tidak lagi hidupnya terikat dengan dunia ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, bagi Dia, dan oleh karena Dia. Tuhan kita satu-satunya sumber atas segala yang ada dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa kita pertahankan, sebab semuanya adalah milik Tuhan. Amin. Mari kita mau lebih fokus dengan Tuhan hari ini. Berikan tubuh kita, roh jiwa kita, untuk melekat lebih dalam dengan Dia. Oh Yesus Tuhan, terangi kami Bapa. Mari pujikan lagu ini dengan mengucap syukur. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cintakan Yesus, aku cintakan. Jiwaku merindu menyambamu selalu di dalam
sekali lagi, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Yang sungguh mencintai Tuhan Yesus, silakan bersorak yang keras. Haleluya. Haleluya. Silakan kembali. Bapak, tidak ada kata lain kecuali kami selalu bersyukur, karena itulah yang menjadi kekuatan kami. Oleh karena Engkau sendirilah yang menyatakan setiap ucapan syukur akan membawa kita memiliki keteguhan hati, kekuatan iman, karena dengan bersyukur artinya kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus adalah penebus dosa, juru selamat kami yang kekal. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami oleh anugerah-Mu memasuki minggu pertama di bulan Mei. Tuhan, kami percaya bulan-bulan yang lalu Engkau telah berkarya, maka Engkau akan lebih lagi berkarya atas semua kelemahan, kekurangan, dan bahkan kesalahan kami, sehingga kami mendapatkan kesempatan untuk dipulihkan, dibaharui, dan dilepaskan dari segala macam ikatan-ikatan dosa, karena kami tahu Engkau telah memilih kami untuk diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Shalom. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Ya, kami terbantu saja nih. Karena setiap salam itu akan menguntungkan orang yang menerima. Kalau Anda tidak menerima, apel-apel, ya salam itu akan double saya terima. Ya, puji Tuhan. Nah, berbahagialah seluruh jemaat dan keluarga Betani Tuban yang dipilih Allah untuk diselamatkan. Yang percaya katakan. Nah, tema yang saya berikan pagi hari ini adalah dipilih untuk diselamatkan, bukan merupakan keinginan saya atau keinginan siapapun. Dan kita bergereja adalah tujuannya inti dan pasti adalah untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Tentu kita pun juga akan dipelihara dengan baik, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai berlarut-larut menderita. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari tentang setiap orang yang memang mau menanggapi, mau menerima akan anugerah dan kasih karunia Tuhan untuk dipilih dan diselamatkan. Maka apa yang saya sampaikan ini harus ditelisik dan juga harus diteliti, seperti Injil Lukas pasal 1. Lukas itu meneliti tentang hal ihwal, bagaimana karya keselamatan lewat Tuhan Yesus Kristus ini, dan bagaimana keadaan manusia itu sebetulnya. Maka kita tidak bisa lepas untuk hanya satu orang, satu pribadi yang menyatakan tentang karya
keselamatan itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Maka saya akan mengajak saudara untuk membuka Ulangan terlebih dahulu. Ulangan 19 ayatnya yang ke-15. Ya. Ulangan 19 ayatnya yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama supaya kita ini tidak gampang untuk terprovokasi dan tidak gampang untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Ketika kita ingin memberitakan Injil, maka harus ada orang-orang yang meyakinkan, meneguhkan, menyaksikan. Dan seperti yang saya pernah sampaikan di pelajaran SOM, bahwa saksi yang paling akurat adalah saksi yang ada di dalam Alkitab. Maka kalau saudara perhatikan narasi atau sejarah Alkitab, mereka itu adalah saksi-saksi Allah ketika mereka mengalami perjalanan hidup, bagaimana perjuangan mereka bisa keluar dari lumpur dosa, bagaimana mereka bisa keluar dari perbudakan hawa nafsu manusia, sehingga mereka boleh menerima akan kemuliaan daripada Tuhan. Maka Ulangan 19 ayat 15 ini akan menjadi acuan kita supaya kita tidak mudah untuk merekayasa sebuah cerita atau sebuah berita yang kita terima. Yang setuju katakan, mari kita baca 2, 3. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukan orang tersebut. Maksudnya baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Dan pengertian ini tidak hanya ditulis oleh Perjanjian Lama, namun Perjanjian Baru pun juga menegaskan. Kita buka lagi 1 Timotius pasal 5 ayat 19. 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-19. Mari kita baca 2, 3. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Dan ayat ini tidak hanya Timotius saja. Dalam kitab Ibrani bisa Anda temukan, dalam Matius juga Anda bisa temukan, dan sangat akurat. Nah, kembali saya ingin mengajak saudara untuk mencermati tentang topik kita dipilih untuk diselamatkan. Maka saya akan mengajak saudara untuk membuka 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Nah, inilah pusat pemberitaan kita tentang dipilih untuk diselamatkan. Nah, diawali oleh pernyataan Paulus. Ya, mari kita baca pelan-pelan, ya. Mulai dari ayat 13, kita baca pelan-pelan. 2, 3. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Siapa kamu? Orang-orang yang dipilih, ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh
yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, awal kata akan tetapi itu adalah Paulus mengawali dengan kata akan tetapi disebabkan oleh keadaan, situasi pada waktu itu tentang baik ekonomi serta keadaan manusia pada waktu itu sedang dalam keadaan yang tidak baik. Seperti yang sedang sekarang ini kita alami juga. Nah, ingat, kalau kita ingin mengalami yang namanya keluar dari masalah, keluar dari berbagai macam jebakan-jebakan, ya termasuk sekarang ini ada banyak komentar ini dan itu macam-macam, maka saudara dan saya harus berpusatkan kepada berita Injil, pengajaran Injil ini yang menjadi patokan atau tolok ukur kita untuk memfilter segala berita dan apapun yang sedang terjadi di dunia maya saat ini. Dan saya jelas menyatakan ini karena saudara dan saya tidak bisa memungkiri. Saat ini setiap Anda kalau ketemu satu dengan yang lain, kalau membahas tentang ekonomi, semua bilang sorong, sepi, ini dan itu. Ya memang realitanya tidak salah. Realitanya tidak salah. Namun mari Paulus ini dengan adanya mengawali dengan kata akan tetapi itu menunjukkan bahwa apapun yang buruk, yang jelek, yang bagaimanapun yang kita anggap tidak mungkin, itu bisa mungkin karena Paulus menyatakan dengan awal kata akan tetapi, ya. Nah, sehingga akan tetapi ini memiliki arti pengecualian terhadap umat yang dipilih. Oke, amin. Yang namanya kesulitan apapun, tidak bisa. Anda semua pasti ngalami. Tidak mungkin tidak mengalami. Tapi Paulus bilang akan tetapi bisa tidak terkena kalau kita mau menuruti apa yang ditunjuk atau diberikan arahan oleh Rasul Paulus kepada kita masing-masing. Maka ayat 13 diawali dengan akan tetapi itu menunjukkan ya bahwa ada pengecualian terhadap umat yang percaya bahwa Anda adalah umat yang dipilih. Nah, kembali lagi, kalau ini Paulus yang menyatakan bahwa Anda dan saya adalah umat yang dipilih. Nah, mari sekarang kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Nah, kembali kepada tadi yang saya sampaikan dari awal, harus ada 2 atau 3 orang saksi yang menyatakan bahwa kita ini umat pilihan, jangan GR. Iya toh? Setuju Anda? Anda percaya bahwa kalau Anda merasa umat yang dipilih, itu ada pernyataan tidak hanya Sang Paulus saja, tapi Rasul Petrus pun juga menyatakan demikian. Mari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Mari kita cermati. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10.
kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh apa? Belas kasihan. Jadi jelas. Maka hari ini kita perlu menyikapi dua orang yang berbeda dalam menyatakan hal yang sama. Hal yang sama apa? Dua orang yang berbeda tapi menyatakan hal yang sama. Tentang apa? Umat yang dipilih akan diselamatkan. Nah kenapa saudara dan saya harus meyakini ini? Karena kalau saudara sekarang merasa enggak, ada kalau dalam keadaan sulit ini seperti yang pernah saya sampaikan, orang semua memprotek dirinya sendiri masing-masing. Iya kan? Nah, coba ada mau boleh tangan atau boleh apa? Jangan harap gampang. Enggak gampang. Ya karena mereka sendiri juga mengalami yang namanya ekonomi sulit. Mau enggak mau menjaga dirinya masing-masing. Jadi jangan pernah kecewa. Nah kalau saya mengamati kenapa ya Pak Tuhan kok kadang-kadang kita ke sana berusaha ke sana, katanya harus ada pihak kita ini yang berupaya berusaha. Iya tapi kok rasanya seolah-olah jalan buntu. Mari yang pasti dengan adanya kita sudah bukan salah berusaha ke sana kemari ini ya dengan kita dilengkapi dengan intelektual kok, pikiran kok. Barangkali si A dulu yang pernah hutang sama saya, sekarang ini dia saya nembung. Nah kalau itu pun ditolak ya ada ya tidak boleh apa? Tidak boleh kecewa dan tidak boleh sakit hati. Tapi apakah itu bisa tulus benar? Ya tentu ada lah. Itu tidak bisa dipungkiri, iya kan? Tapi maksud Tuhan adalah menggenapi sebuah nas yang berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kita mulai mengalihkan keyakinan kita. Ya wis, aku percaya Tuhan. Kalau memang itu benar, tolong tunjukkan jalan kepada siapa dan harus bagaimana aku melakukan ini supaya persoalan ini bisa teratasi. Amin. Amin. Nah tentang keadaan situasi yang sedang kita hadapi itu jelas seperti tadi yang kita bahas dari kedua orang yang menyatakan orang yang berbeda tapi menyatakan hal yang sama tentang apa? Tentang kita ini terkecuali Anda akan bisa lepas atau keluar dari masalahmu. Itu yang dimaksud. Supaya kita tidak mengalami keterpurukan yang dapat membuat kita ini bisa meninggalkan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Anda jangan kaget. Di medsos banyak. Ada yang mualaf, ada yang mu'tadin, yang kayak sekarang ini setan sedang bekerja untuk membentur-benturkan keyakinan setiap orang. Nah banyak. Makanya muncul ada Kristen progresif. Ada muncul lagi seperti yang saya sampaikan, yang dari Korea, ya macam-macam. Tapi belum lagi ada banyak saudara. Nah sedangkan sekarang ini fenomenanya seolah-olah urusan rohani ini dibuat apa? Ladang mencari duit. Teman. Nah hal seperti inilah yang perlu kita hindari. Maka gereja itu dibentuk adalah untuk mengajarkan kepada jemaat supaya kita tidak salah pilih. Karena firman Tuhan juga mengatakan ada disangka orang jalannya lurus tapi ujungnya adalah mau kan begitu.
Makanya ketika setiap orang yang menyambut anugerah dan kasih karunia, maka harus menyadari ini merupakan pemberian dari Allah kepada setiap orang yang mau percaya. Saya garis bawahi, Anda dipilih ini merupakan anugerah. Saya tekankan lagi, Anda semua yang dipilih merupakan anugerah dan kasih karunia Allah. Tanpa harus Anda berusaha sendiri sampai mati-matian berjuang gini dan itu. Memang setiap orang tidak boleh pasif, perlu menyambut, tapi tidak harus sampai melet-melet, sampai menggos-menggos. Saya kira-kira ini terus terang saja, saya tidak mau terjebak dalam sampai gimana, sampai rasanya saya sendiri juga ikut tertekan. Tidak mau saya. Tugas saya adalah memberikan pengertian, pengajaran berdasarkan firman Tuhan, kebenaran Allah, dan mengajak setiap jemaat untuk beribadah di dalam roh dan kebenaran. Itu tugas saya. Kalau entah ada orang yang mencibir, ada orang yang tidak mau, itu urusan Anda dengan Tuhan, bukan urusan saya. Bahkan saya telah menggenapi kitab Yehezkiel pasal 3. Kalau aku sudah memberitahukan kepada setiap orang tentang engkau harus hidup benar, engkau harus menunjukkan buah pertobatanmu, buah pelayananmu. Tapi kalau engkau tidak mau, maka firman Tuhan katakan, aku sendiri yang selamat. Karena saya sudah memberitahu tentang keselamatan orang lain, itu urusan mereka sendiri. Nah itu, Anda baca. Makanya saya ingin supaya jemaat ini tekun untuk membaca firman. Seperti yang saya sampaikan kepada para murid som. Anda belajar murid som rasanya lama, tapi Anda tidak akan bisa menyelesaikan satu topik. Misalkan salvation, tentang keselamatan, itu sebetulnya hanya ditempuh dengan 3 bulan. Tidak bisa. Tetapi kalau engkau tekun membaca firman, mengenal Tuhan Yesus Kristus, itu harus seutuhnya full gospel, perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak bisa terpisah. Maka itu akan lebih bisa menangkap, maka pelajaran som itu bisa cepat Anda mengerti. Karena tidak mungkin seperti kemarin saya menghabis 5 bab saja, rasanya 1 jam lebih 20 menit dan cukup, saudara. Itu belum semua loh. Belum semua. Nah bagaimana bisa menyelesaikan? Nah makanya ini kembali tergantung kepada antusiasme kita. Bagaimana kita menyikapi tentang firman, petunjuk-petunjuk firman Tuhan itu. Nah, maka jadi ketika setiap orang yang menyambut anugerah dan kasih karunia, itu harus menyadari ini merupakan pemberian dari Allah kepada setiap orang yang mau percaya. Kita buka Yohanes 15 ayat 16. Saya ingin berusaha secepatnya. Saya mengerti tentang keluh kesah jemaat ibadah 2 jam, rasanya sudah capek. Ya, terutama yang sudah usia. Tapi saya percaya kuasa Allah itu tidak terbatas, bisa memberikan kemampuan kita bertahan untuk beribadah. Seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab, Paulus pernah berbicara dari pagi sampai menjelang pagi. Ya, orangnya bisa betah untuk mendengarkan. Bahkan ada yang bilang, kami mau mendengar lagi besok. Nah kerinduan itu yang harus kita kejar saat ini. Itu merupakan bagian kita. Nah kalau kita mau malas-malas, mau santai-santai, ya terserah. Ya, coba Yohanes 15 ayat 16, mari kita baca. Untuk meneguhkan
bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Mari kita baca 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku Tuhan, tetapi aku Tuhanlah yang memilih kamu. Dan aku Tuhan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus Kristus diberikannya kepadamu. Amin. Amin. Nah, apa pentingnya kita ini menyambut yang namanya kasih karunia atau anugerah dari Tuhan ini? Supaya kita punya kemampuan. Jadi setiap orang harus mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu. Baru kita nanti akan bisa mengekspresikan tindakan kita saling. Tidak membuat berat sebelah, tapi bisa saling mengasihi. Karena ternyata kalau saudara pelajari di dalam Injil Yohanes 15 ini, pada awalnya saling. Tapi kalau saudara membaca di dalam ayat 17, terjadilah bukan saling lagi, cuma sepihak. Nah, karena apa? Ya karena yang jelas mereka tidak mempertahankan pengalaman ketika mereka menerima kasih Allah itu dalam dirinya. Maka mari kesempatan Anda dan saya mendapatkan kasih karunia Allah ini perlu kita pertahankan supaya kita ini bisa menyeimbangkan ketika bertemu dengan orang lain. Setuju? Iya kan? Nah, maka apabila kita bisa menerjemahkan tentang kasih Tuhan yang kita terima dengan cuma-cuma dan gratis ini, juga wajib. Nah ini wajib bagi kita untuk mengasihi orang lain. Nah, pada umumnya yang kita temukan, ada sementara orang yang merasa bahwa dirinya paling oke, paling pinter, paling ngerti dalam ini, sehingga mudah untuk menyalahkan orang lain, sehingga dia akan kehilangan kasih yang pernah diterima. Karena setiap orang itu kalau tidak oleh karena kasih karunia, kita bukan apa-apa. Nah, kalau kita ini sudah menerima kasih karunia, berbahagialah. Karena kita wajib untuk juga mengasihi orang lain. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca. Ya. Seperti tadi yang pernah saya sampaikan, bahwa kita sudah memiliki, kalau tadi Paulus dan Petrus, sekarang ini Yohanes. Jadi 2 atau 3 orang saksi tentang apa yang kita bahas itu menjadi sah. Yang percaya katakan. Nah, nanti ditambah apa? Memerlukan kesaksian-kesaksian kita secara pribadi, mengalami berdasarkan apa yang kita pelajari. Nah, begitu saudara. Karena saksi dari Alkitab ini sah, kekal, bisa terulang sampai sepanjang zaman. Maka perlulah kita ini menekuni akan firman Tuhan. Bagaimana para pendahulu kita ini mengalami tidak enak-enak mereka. Mereka ya sama seperti keadaan kita. Cuma caranya berbeda.
Kalau dulu, saudara kalau perhatikan, tidak ada yang namanya telepon bisa ini, bisa itu. Jadi kejelekan orang itu sulit untuk dia cuma kelompok tertentu. Sekarang udah bisa sampai seluruh dunia. Kejelekan seseorang itu bisa diberitakan ke sana kemari. Makanya kita perlu hati-hati untuk mempergunakan medsos ini, saudara. Amen. Kita sudah baca belum? 1 Yohanes 3:16 ini. Oh belum. Ya, ayo kita baca. 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa yaitu Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk siapa? Untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk siapa? Ya untuk saudara-saudara kita. Nah inilah yang saya maksudkan, harus mengalami kasih Kristus secara pribadi. Kita harus menyadari ketika kita ini menerima kasih Kristus, kita harus mengerti, ya kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa. Aku menerima ini sungguh bersyukur, seperti apa ya tadi yang dikatakan oleh Paulus. Aku bersyukur, mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Karena kamu mengalami kasih Kristus, maka engkau artinya adalah orang yang dipilih untuk diselamatkan. Nah itu saudara. Nah kalau kita ini sudah menerima, menyadari bahwa kasih Kristus yang menyelamatkan kita tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri, tapi justru menyebarkan kasih Kristus yang sudah kita terima juga kita impartasikan kepada orang lain. Yang paling utama adalah kepada keluarga. Maka jangan lupa kesatuan keluarga itu yang membawa dampak besar. Karena hari-hari ini terus terang saja tanpa terkecuali setiap keluarga itu ya adalah yang mungkin ya itu pun juga kasih karunia tidak bisa ditiru. Ya saudara. Ya. Nah coba sekarang mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah ketika kalau kita kenal Allah, otomatis Allah melihat wujud dari kasih yang pernah kita terima, kita impartasikan kepada orang lain lewat sikap hidup kita masing-masing. Kita menunjukkan buah pertobatan kita menunjukkan buah pelayanan kita, maka disitulah Tuhan akan memilih saudara dan saya. Tujuannya adalah utama untuk keselamatan kita. Nah, sebagai umat yang dipilih, maka wajib harus hidup dalam roh dan kebenaran. Coba kembali kepada 2 Tesalonika ayat 13 tadi. 2 Tesalonika pasal 13. 2 Tesalonika 2
2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan dari sebab Allah. Ya, ayo kita baca. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk apa? Diselamatkan dalam apa? Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, ayat ini menunjukkan ketika saudara dan saya itu menerima anugerah dan kasih karunia, maka Anda harus mulai merubah pola pikir, pola hidup, pola ibadah. Itu harus mengedepankan di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita pola hidup tidak semata-mata menuruti hawa nafsu dan daging, kita tetap harus mengendalikan daging kita yang cenderung untuk membawa kepada kesesatan dan kebinasaan. Maka kita perlu memiliki yang namanya, kalau saudara hidup dalam tuntunan roh, maka buah roh itulah yang akan melengkapi saudara dan saya untuk memiliki yang namanya penguasaan diri. Penguasaan diri. Nah, sehingga nafsu daging kita ini bisa terkendali. Saya tidak yakin setiap orang itu tidak akan membawa daging itu ya sekali-kali temu seneng. Masa tidak boleh? Boleh, tapi harus terkendali. Tidak boleh dondro. Nah, terus-terusan, termasuk saya pernah ngomong sama para boleh outbound, mau ini, mau begini, ya angkringan mau ini, tapi ojo terus-terusan. Itu nanti dituruti terus. Nanti ibadah yang musuh, omongnya tidak masuk angel, susah saudara. Sama halnya dengan kita beribadah seperti ini. Saya tidak anti, saudara, makan minum tidak anti. Saya senang, ya. Tapi harus terkendali. Makanya perlu hidup di dalam roh dan kebenaran. Maka mari kita lihat ayat 14. Coba 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14. Mari, tolong ditayangkan. Mari kita baca 2, 3. Untuk itulah Tuhan telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itulah apa? Itulah menunjuk kepada hidup di dalam roh dan kebenaran, ibadah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini perlu dilatih, saudara. Tidak bisa. Contoh yang konkret saja begini. Anda dan saya dituntut untuk taat. Setuju? Loh, iya dong. Anda dan saya ini dituntut untuk taat kepada firman bersih, taat kepada orang tua, taat kepada senior kita, taat kepada pemimpin kita. Benar nggak? Nah, lewat apa? Nah, seperti kita ibadah ini. Kan, maaf, ini biasanya kan WL-nya nih. Mari angkat tangan, mari ini, mari ini. Loh, ini merupakan ajang latihan. Bukan berarti kalau Anda tidak mau terus Anda ya salah, enggak. Tapi ini tempat latihan untuk mentaati. Karena setiap orang yang menggenapi ketaatan itu ada berkatnya. Amin. Loh iya, terutama kalau taat. Nanti jangan sebulan pada di sekolah minggu. Nah, ketika ada beruntung seperti itu, ada ibadah orang-orang berkati. Jelas wis artinya gondok. Pada di sekolah minggu, ngangkat tangan, tepuk tangan, haleluya.
Loh iya, ada orang yang dipilih oleh Tuhan siapa? Orang yang berakal budi, bijaksana dan punya pengalaman. Pengalaman dalam hal apa? Ya pengalaman lewat ibadah juga, lewat kehidupan sehari-hari. Ada orang yang tidak apa-apa Anda tanya pun tidak apa-apa. Bukan berarti Anda salah, masih belum tersentuh, tidak masalah. Tapi yang penting Anda jangan gondok, jangan menggerutu, ngomel ning isor. Nah ngomel saudara tidak pernah bengok-bengok, nang ning jero ati, Anda mendem jero, jadi kanker saudara. Ya, itu terserah, ya. Nah, sekarang mari kita baca ayat 15. Ini petunjuk soalnya, ya. Ayo, ayat 15. 2, 3. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, yang tertulis itu adalah mengacu pada firman. Lisan itu merupakan uraian seseorang yang diutus oleh Tuhan untuk menjelentrehkan tentang apa yang tertulis dalam Alkitab. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran. Ada kata sebab itu. Nah, supaya Anda ini bisa benar-benar menggenapi sebagai umat yang dipilih, maka Anda harus berdiri teguh. Mangkakno, sebab itu mangkakno, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah itu. Lalu sekarang mari kita melihat diri kita masing-masing. Anda jangan lihat orang lain. Mari kita menghadap Tuhan dengan pribadi lepas pribadi. Adakah di antara saudara yang mengaku, aku hebat, aku mau seperti ini. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya kekurangan, kelemahan, dan juga punya kelebihan. Itu jelas. Nah, oleh karena itu kalau saudara mencermati, mari buka ayat 16. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16. Mari kita lihat. Jadi tidak usah Anda ragu, tidak usah Anda khawatir, tidak usah istilahnya kalau orang lain itu tidak mau nolong saudara, lalu seolah-olah Anda ini pasti kok geletak kedung terus Anda ini melet-melet. Dan ketika kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memperhatikan kita. Orang lain boleh cuek, orang lain boleh mencibirkan kita, orang lain boleh ngomong komentar apa saja. Ini akhir zaman loh. Kalau kita tidak waspada, nanti kita sendiri terjebak. Ketokannya kayak kita ini membela seseorang, tapi padahal sebetulnya tidak begitu. Ya, coba ayat 16 mari kita baca. 2, 3. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik bagi kita. Adakah di sini menyebut bahwa orang lain? Ayat ini menunjukkan ketika engkau sudah tidak diperdulikan dengan orang lain sudah mengecewakan dan lain sebagainya, arahkanlah pikiran dan hatimu, teguhkanlah iman, berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Memang untuk menjadi pelaku firman ini tidak gampang.
tapi perlu dilatih. Jangan sampai kita menghindari kelatihan. Orang menjalankan latihan, bisa jatuh enggak, bisa gagal enggak, bisa enggak berhasil enggak, bisa. Tapi maju terus. Karena di sini jelas Tuhan itu menjamin Dia nanti yang akan menghibur. Kata-kata menghibur ini adalah apa? Ketika Anda susah, maka butuh dihibur. Butuh sebuah penghiburan dari Tuhan. Orang lain tidak bisa menghibur, malah mencibir dia. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah engkau menjadi seorang pencemooh, tukang nyibir orang, tukang nyalahkan orang, tukang nyinyir orang. Jangan dipikir Anda melakukan itu nanti lalu lepas daripada konsekuensi logisnya. Enggak, Allah itu maha adil. Nah, saya akan menutup bahasan kita pagi hari ini dengan satu kisah di mana keluarga Elimelek ketika ada kesulitan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Rut, maka di sana dikisahkan bahwa di Bethlehem itu terjadi yang namanya kesulitan, kekeringan. Pertanyaannya adalah apakah cuma keluarga Elimelek saja? Ternyata Alkitab mencatat ada keluarga Boas, anaknya Elimelek, mengalami kondisi keadaan yang sama, tapi sikapnya yang berbeda. Karena Elimelek ini sudah dihantui dengan rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, seolah-olah Tuhan tidak ada. Betul? Sehingga dia mengungsi ke Moab. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah mereka mengalami babak belur. Maka kita bisa temukan pernyataan Naomi. Dengan tangan penuh aku berangkat, tapi dengan tangan kosong aku pulang kembali ke Bethlehem. Mari simak pelajaran dari kisah ini. Mari Anda dan saya harus yakin Anda dipilih adalah untuk diselamatkan. Dan gereja Betani Indonesia Tuban ini secara khusus bahteranya adalah untuk menampung siapa yang mau masuk di dalam bahtera keselamatan ini. Dan saya bukan apa-apa, saya hanya sebagai pelaksana mengajak setiap orang yang mau percaya, mari hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Beribadahlah di dalam roh dan kebenaran. Dan Anda perlu menghasilkan buah pertobatan dan buah pelayanan. Tuhan memberkati kita. Saya undang para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Mari kita sambil merenungkan firman Tuhan. Maka yakinilah firman Tuhan. Ternyata sejak semula Anda dan saya ini dipilih dan ditentukan untuk diselamatkan. Maka tergantung dari masing-masing. Anda mau meresponi atau tidak. Anda mau menyikapi atau tidak. Menyikapi dengan jalan hidup di dalam roh dan kebenaran. Ibadah di dalam roh dan kebenaran, supaya kita tidak akan kehilangan anugerah dan kasih karunia. Siapa yang percaya kita dipilih dari semula? Amin. Amin. Mari. Dari semula telah kau tetapkan
Mari kita sambut anugerah dan kasih karunia di mana Anda telah menjadi umat yang dipilih dan untuk diselamatkan. Maka menyikapi firman Tuhan pada pagi hari ini, maka Anda perlu benar-benar menyambut dengan sikap di dalam roh dan kebenaran adalah Anda benar-benar rindu dan meyakini. Lewat ujian ini, angkat suaramu, maka Tuhan akan sendiri mendengar apa yang menjadi komitmen setelah itu menerima firman. Dari semula Cepat saja. Iya, iya. Rencana indah telah disiapkan oleh Tuhan. Mari percaya akan menjadi baik. Hidup kamu menjadi baik, ekonomimu menjadi baik, kesehatanmu menjadi baik, hubunganmu satu dengan lain dengan keluarga menjadi baik. Kalau jadi mari kita menggunakan saat ini sambil merenungkan firman Tuhan yang kita terima. Anda harus benar-benar menanamkan di dalam roh dan kebenaran. Ayo jangan sampai mempergunakan kekuatan, pola pikir, pola pandangmu, dan bahkan perasaanmu. Mari kita bawa seluruh panca indera kita ke dalam tangan kasihan Tuhan, agar supaya diberikan penguasaan diri, sehingga kasih, sukacita dan damai sejahtera akan terwujud dalam kita. Kekristenan bukan sekedar teori. Kasih itu perbuatan. Masing-masing berdoa, kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan. Apa yang menjadi persoalan? Ini saatnya engkau ungkapkan, tumpah-tumpahkan di hadapan Tuhan. Bahkan kekecewaan, apapun yang sedang menghantui, rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, bimbang dan ragu, bawa kepada Tuhan. Seperti Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan menghiburmu lewat Roh Kudus-Nya. Supaya sakramen perjamuan kudus ini akan benar-benar nyata, melekat, mengikat, menyatu dengan pribadi kita masing-masing. Terima kasih. Mari yang percaya angkat sebelah tangan kanan. Mari kita declare. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidup
jadikan hidupku berarti. Terimalah akan janji Tuhan ini. Persiapkan hati dan pikiran untuk menyatu dengan tubuh dan darah, supaya engkau benar-benar menyatu. Engkau akan menjadi seperti Kristus ada. Itu bukan gumalan, itu bukan sensasi, itu bukan mitos, tapi itu adalah kenyataan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri lewat Roh Kudus-Nya. Bapak, lawanlah umatmu, karena engkau sudah menyatakan pribadimu lewat firman pagi hari ini yang telah hamba sampaikan. Engkau beracara pribadi lepas pribadi, dan engkau kuduskan para pelayan perjamuan kudus agar supaya menjadi saluran berkat, menjadi alat hormat dan kemuliaan akan nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan dibagi. Angkat suaramu. Dari semula hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh Selain daripada Tuhan, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, maka firman Tuhan yang saya terima meneguhkan akan apa yang kita terima pada pagi hari. Andalkanlah Tuhan sepenuh hati, maka engkau tidak pernah akan kecewa. Dan Tuhan sanggup untuk menghibur, Tuhan akan sanggup untuk meneguhkan hatimu untuk tetap kuat di dalam mengemban amanat Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mari kita angkat tubuh yang terpecah-pecah di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah tubuh yang terpecah-pecah di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Angkat darah Tuhan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dalam nama Yesus. Mengucap syukurlah dengan bahasa, dengan style gaya masing-masing. Mari, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami naikkan syukur. Dan biarlah syukur kami merupakan korban di hadirat. Terima kasih atas penghiburan. Terima kasih atas kekuatan. Kami percaya hidup kami Lepaskan ikatan-ikatan saya minta. Dalam nama Tuhan Yesus, segala roh jahat yang ingin mengalami, yang ingin membelokkan kami tolak di dalam nama Yesus. Mereka akan hancur, menyertai mereka. Dan sakit mengalami kesakitan ilahi. Tuhan, aku sangat bersyukur karena Engkau telah menolong dan bahkan menghibur hamba secara pribadi. Begitu pula tentu Engkau juga memperhatikan segenap jemaat dan seluruh jajaran
pelayan-pelayan di tempat ini supaya mereka tetap teguh, setia, dan melakukan kebaikan, dan memiliki penguasaan diri untuk mengangkat lidahnya, dan setiap ucap katanya itu untuk membangun, untuk menghibur, untuk menyembuhkan, untuk memberikan jalan keluar bagi mereka yang dilayani. Dan utama pakailah setiap pribadi untuk menjadi tiang penopang keluarga demi untuk keselamatan yang kekal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.